saya Feradianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mat tobi'i atau mat asli. Mat artinya panjang, tobi'i artinya asli. Di sini ada tiga huruf. Di sini ada alif sukun, ya sukun, waw sukun. Terus ini alif sukun. Apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, maka dibaca panjang satu ayunan atau 2 harokat. Terus itu ya sukun sebelumnya kasroh, maka dibaca panjang satu ayunan atau 2 harokat. Terus waw sukun. Apabila waw sukun bertemu dengan doma, sebelumnya doma, bukan bertemu ya, sebelumnya doma, maka dibaca panjang satu ayunan atau 2 harokat. Contohnya contohnya ini jamaah, yang ini ya, yang ini nih, jamaah, seharusnya alifnya ini alif sukun seharusnya ya, kayak gini, jamaah. Terus itu contoh ya sukun, mitu ini ya, mitu bisa dibaca mitu yang di garis bawah ya, ini ya sukun di garis bawah ya sukun. Terus tuh waw, contoh waw seperti mutu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini bacaannya mutu. Nah, yang di garis bawah ini ya, fathah sebelumnya alif sukun sebelumnya fathah. Terus ini ya sukun sebelumnya kasroh. Terus itu waw sukun sebelumnya domah gitu. Nah, coba kita perhatikan lagi. Mat itu artinya panjang, tobi'i itu asli. Terus itu di sini ada alif sukun
dibacanya kayak gini. Apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya panjang. Diayunkan satu ayunan atau 2 harokat. Jama'a, jama'a. Nih, seharusnya ini alif sukun sebelumnya fathah. Jama'a, jama'a. Terus itu ya sukun apabila ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka dibaca panjang, satu ayunan 2 harokat. Terus itu contohnya mitu nih. Ya sukun sebelumnya kasroh, Terus itu di sini ada waw sukun sebelumnya domah ya. Sebelumnya domah, contohnya mutu. Terus ini ya waw sukun sebelumnya domah. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mat iwad. Mat artinya panjang, iwad artinya bisa menggantikan atau menukarkan. Yang lebih itu lebih bisa dipahami apabila mewakofkan bacaan pada akhir kalimat yang terdapat huruf berbaris fathah tain, dibacanya panjang. Terus itu hurufnya semua huruf hijaiyah selain tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak gini, kan ada yang kayak gini tak. Kalau gini bisa dilanjutin gitu. Kalau gini di akhir kalimatnya nggak bisa kita langsung dibaca gitu. Nah, di akhir kalimat ini kan terbuka, tak terbuka. Kalau ini kan tak marbutoh namanya gitu. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini tuh haliman. Di sini tuh begini, yang di akhir ini. Di akhir ini. Selingkarin ya. Nah, haliman. Nah, terus itu diganti kayak gini. Kalau bacanya, kalau mat iwad itu nggak kayak tulisan ya, kita bacanya aja kayak gini aja tulisannya. Terus kita bacanya kayak gini, haliman. Nah, haliman. Di sini perubahannya tuh. Jadinya ininya pindah, yang alif sama ini kan 2. Pindah sini. Nah, di sini haliman gitu. Bisa dilihat. Terus itu ada lagi di sini ada ya contoh kedua.
insya'a, insya'a. Nah terus ini ya, nih ya, nih yang yang ini ya, nih terus itu kita bacanya kayak gini, insya'a, gini, insya'a. bacanya ini 2 harokat atau 2 ketukan kan gini, insya'a gitu, insya'a kan bisa coba, bisa dilihat, Nah di sini kita akan menjelaskan mat iwat ya. Ini udah aku tadi kan salah ya. Mat iwat, mat artinya panjang, iwat artinya bisa menggantikan atau menukarkan tanwin. Terus itu lebih bisa dimengerti gitu, dipahami. Mat iwat ini kayak gini, apabila mewakofkan bacaan pada akhir kalimat yang terdapat huruf berbaris fathah tain, bacanya 2 harokat. Terus itu hurufnya semua huruf hijaiyah kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak ini nih ya kan, yang ini tadi tak marbutoh ini namanya kan, ada 2 tak itu tak kayak gini, tak marbutoh sama tak biasa, tak terbuka kayak gini. Kalau tak segini nggak bisa dilanjutin bacanya gitu. Terus itu ini bisa kalau disambungin gitu. Terus contohnya ini hakiman, hakiman. Nah yang ini saya giniin itu, yang ini tadi. Nah ini namanya yang di sini kan, ini fathah tain, yang garis 2 itu namanya fathah tain. Kan tulisannya kayak gini ya, hakiman. Terus kita itu bacanya kayak gini, hakiman. Nah yang ini digantinya, nah ini dilihat nggak? Nah kan ini kan tulisannya hakiman, terus itu kita bacanya kayak gini, hakiman gitu. Terus itu yang kedua itu begini, insa'a, nah kan gini kan. Terus itu kita bacanya kayak kita bacanya insya. Nah di sini insya bacanya itu 2 harokat itu 2 ketukan kayak gini, insya gitu. Nah kita melanjutkan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kolkolah sugro. Kolkolah artinya kolkolah itu artinya goncangan atau pantulan. Goncangan atau pantulan.
goncangan atau pantulan. Sugro itu artinya kecil, lebih kecil atau kecil ya, kecil. Maksudnya itu lebih kecil itu baca apa namanya pantulannya itu. Kan ada dua ya, kolkolah, sugro sama kubro. Yang kolkolah sugro artinya kecil, terus itu kalau kubro itu besar. Jadinya ini bukan berarti besar sama kecilnya ya, ini berarti pantulannya apa namanya membacanya itu apa namanya lebih apanya pantulannya itu kecil, ini besar gitu, kecil kecil. Nah, hurufnya itu kalau itu ada bisa kita apa namanya bisa kita ingat itu baju di toko kayak gini. Hurufnya itu ada kop, ada kop, terus tuh to, ada to, ada ba, nah ba, nah, ada ba, ada jim, ada da, kan bisa dilihat. Nah, hurufnya ada 5, biasanya kita lebih bisa diingat, gampang diingat itu baju di toko, baju di toko. Nah gini, maaf ya nggak jelas. Nah, baju di toko gini, kot nih, ba, ja, to, ko, kop, da, dal. Nah biasanya kayak gini, baju di toko gitu. Terus itu kita bisa diartiin kayak gini, apabila salah satu dari huruf kalkolah itu berbaris mati. Maksudnya mati itu kayak gini ya, saya kasih contoh gini. Contohnya gak jelas ya. Nah, nanti kayak gini loh bacanya nih. Apabila salah satu daripada huruf kolkolah itu, nah kan di sini ada di sini. Apabila ada salah satu dari huruf kolkolah itu berbaris mati, nah matinya adalah asri karena berharokat sukun, dan bukan diwakofkan. Jadi nah nih bacanya tadro'un, tadrosu'un. Nggak jelas ya, tadrosu'un bisa nggak?
bisa lagi kayak gini. Nih, bab lihan. Sekian dari saya penjelasan dari mat tobi'i, mat iwad, dan kolkolah, kokolah suguro dan kubro. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan saya yang kurang dimengerti dan kurang dipahami. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.